Mana tadi? Mana tadi yang mau di screen itu ya? Udah. Loh, kok hilang? Loh, kok di meeting ini gimana? Share. Nah, udah. Halo? Sudah, Prof. Udah kelihatan. Oke. Sudah, Prof. Oke, sambil kita tunggu yang lain, ini sudah ada berapa orang ya? 7. 6 orang, Prof. 6. Oke, kita tunggu 5 menit ya. Oke. Barangkali ada yang gabung lagi. Oke. Mana tadi ya? Mana ini? Oke. Baik ya, Pak Garfil dan teman-teman, kita mulai ya. Selamat malam ya. Salam sehat untuk kita semua. Suara saya kedengaran ya? Dengar, Prof. Oke ya. Dengar, Prof. Oke. Ini ada berapa ya yang ikut nih ya? Ada 6 orang. Pak Hanjaya, Pak Garfil, ini siapa lagi? Ada Yolanda, ada Pak Robert, ada Novi, Kimberly, ini selalu nggak pasang foto, nggak tahu kenapa. Adik kita yang paling ragil itu siapa kemarin namanya? Aviano atau siapa ya? Nggak hadir ya? Aviano belum masuk. Aviano tadi katanya mau PCR, Prof, malam ini. Jadi nanti masih nggak tahu bisa join apa enggak. Badannya nggak enak kalau PCR itu ya. Mungkin. Ya udah. Baik ya. Saudara-saudara, sekian kali kita udah banyak sekali bicara mengenai kontrak, lalu menukik ke kontrak publik, menukik lagi ke kontrak konstruksi dan KPBU. Saya pikir-pikir ada baiknya juga ya, saudara-saudara,
mengenal, syukur-syukur memahami ya terkait dengan hukum badan usaha atau company law lah ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya company, yang namanya korporasi selalu terlibat di dalam hubungan bisnis, hubungan perdagangan, dan semuanya itu tentu menggunakan instrumen kontrak ya. Nah, kontraknya saya pikir udah cukup lah ya. Ya kalau dipandang perlu nanti berikutnya ditambah lagi. Tetapi terkait dengan company-nya, ya secara mesti paham lah ya. Ini sebetulnya bahan lama, perhatikan tuh. 2014 ya, Pak Soker dari cari. Kalau mau bikin lagi udah nggak nututi gitu ya, sehingga ini mungkin ada beberapa bahan hukum yang memang perlu diupdate ya. Tetapi khusus terkait dengan perseroan terbatas ya, sebagai satu jenis badan usaha yang paling banyak digunakan di masyarakat kita, sampai sekarang kan masih tetap Undang-Undang 40 2007 ya. Ada perubahan sedikit sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, itu terkait dengan usaha mikro dan kecil ya, yang kemudian bisa membentuk apa yang disebut sebagai PT perseorangan ya, atau one person company. Saudara, ini bahannya banyak ya. Ini ada 77 slide ya. Ini adalah bahan Pak Sogar untuk ya S2 di Unair ya, tapi saya juga nggak keberatan untuk membagikan kepada saudara. Tentu malam ini tidak bisa semua ya. Pak Sogar akan ngajak fokus beberapa yang penting. Nah, pertama, saudara, kalau kita ngomong badan usaha ya, badan usaha. Ngomong badan usaha ya. Jadi badan usaha itu memang ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Ya, jadi badan usaha itu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Ya. Nah, yang tidak berbadan hukum itu apa? Nah, yang tidak berbadan hukum itu apa ya, usaha dagang ya. Saudara kalau ke Kembang Jepun sana banyak kali situ usaha dagang, UD ya. Lalu apalagi firma, lalu apalagi CV ya, komanditer venotskap. Ada juga yang sarjana yang bilang ini badan hukum, tapi sesungguhnya tidak ya. Secara normatif tidak. Jadi yang tidak berbadan hukum itu ada UD, ada firma, ada CV. Ya. Nah, untuk yang berbadan hukum, ya, untuk yang berbadan hukum kita bisa lihat ini dibelah dua lagi, belah dua, ya, atau terbagi dua. Ada yang disebut badan hukum privat, ada badan hukum publik, ya. Nah, badan hukum privat kalau di kita yang apa artinya dasar hukumnya sudah betul settle gitu ya. Pertama tentu PT. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 40 ya, tahun 2007. Beli yang kecil-kecil aja, jadi nggak susah bacanya ya. Tadi udah saya bilang ada perubahan sedikit ya, sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Minta kalian perhatikan, kalian lacak sendiri ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu di mana ini diatur yang terkait dengan perubahan PT? Karena undang-undang ini kan kalian tahu semua kan, ribuan halamannya itu. Pak Sogar juga lupa-lupa aja di bab berapa, pasal berapa. Lalu yayasan ya. Perseroan terbatas biasanya kalau di dalam sistem common law disebut sebagai limited liability company ya. Kalau saudara lihat
ada perusahaan di belakangnya ada ekornya LTD gitu ya. LTD, Limited Liability Company, misalnya di Singapura, Aussie, ya. Padanannya di kita PT. Ya. Kalau di Malaysia namanya sendirian berhad. Sendirian berhad. Memang begitu istilahnya. Lalu ada yayasan ya. Foundation ya, yayasan. Apa ini? Oh, apa ini maksudnya ya? Galaxy Tab, enter to the waiting room, admit. Aku ya Pak Karfil ya? Ya Prof, sudah Prof. Oh sudah. Itu mungkin mahasiswa mau masuk tapi nggak di rename. Nggak apa-apa, soalnya ini gaptek. Kadang-kadang bingung loh, apa ini? Tapi gara-gara pandemi ini jadi Pak Sogar juga banyak belajar ya. Tadinya pertama-tama ikut Zoom aja bingung bagaimana nih caranya ngikutin Zoom ini. Apalagi nih screen sharing ini. Kayak apa ini ya? Tapi lama-lama juga bisa juga ya. Ala bisa karena biasa ternyata. Oke ya, yayasan ya. Ini sebetulnya adalah satu badan hukum yang kegiatannya tidak dalam rangka menjalankan usaha, tidak dalam rangka menjalankan bisnis ya. Dia bergerak di bidang sosial, keagamaan ya, atau pendidikan ya. Ini ada di Undang-Undang Nomor 16 ya 2001 berikut perubahannya. Kalau nggak keliru Undang-Undang Nomor 28 ya 2004 ya. Lalu koperasi ya. Ini juga merupakan badan hukum privat. Lalu ada badan hukum publik ya. Nah, kalau badan hukum privat artinya dia pendiriannya itu tunduk pada hukum privat gitu ya. Tentu melalui akte notaris kan gitu ya. Kalau yang kedua yaitu badan hukum publik, maka ini tunduk pada hukum publik. Oleh karena itu pendiriannya berdasarkan peraturan undang-undangan gitu ya. Kalau Perum ya dia berdasarkan peraturan pemerintah. Kalau Perusda, perusahaan daerah ya dia berdasarkan Perda. Kan begitu ya. Oke. Nah ini tadi sudah ya. Yang terkait dengan badan usaha non badan hukum ada CV ya, komanditer, Venotcap. Kalau ada yang tidak bisa tulis, ya apa ya nulis komanditer Venotcap, cari kamus. Nggak boleh manja, harus juga berusaha mandiri ya. Lalu ada firma usaha dagang, lalu ada partnership ya, saudara. Ini sebetulnya partnership ini memang salah satu jenis wadah dalam menjalankan suatu kegiatan usaha gitu ya. Kalau di dalam sistem kita ini ya terjemahnya kerjasama gitu ya, kerjasama. Dan partnership bukan merupakan satu badan ya, karena partnership ini dilahirkan dengan suatu perjanjian gitu ya. Jadi perjanjiannya ya perjanjian kerjasama itu gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ada dua pengusaha kongsi gitu ya dalam rangka apa, misalnya pembebasan lahan misalnya kongsi, bikinlah perjanjian ya. Yang satu sharingnya berapa, yang lain sharingnya berapa. Atau juga banyak juga di dalam praktek kita jumpai ada orang punya lahan tapi dia nggak punya modal. Dia ingin membangun di atas lahan itu katakanlah satu real estate ya, perumahan lah ya. Nah untuk itu kemudian dia menggandeng pemodal, orang yang punya duit gitu ya, untuk memodali. Lalu dibuatlah perjanjian kerjasama ya. Sekali lagi ini namanya perjanjian ya. Seperti juga di dalam katakanlah pengadaan barang jasa misalnya di sektor konstruksi ya, yang gede-gede yang nilainya puluhan miliar atau ratusan miliar
di mana di situ diperlukan banyak modal dan juga banyak jenis perizinan kan gitu. Sehingga kalau satu badan usaha mungkin tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi dia kemudian menggandeng mitra lalu dibuatlah satu kerjasama. Nah, ini dalam praktek biasa disebut KSO ya, kerjasama operasi atau joint operation. Nah, itu semua hakikatnya adalah partnership ya atau perjanjian kerjasama. Lalu ada perkumpulan ya, secara ini sebetulnya juga satu badan yang menurut hukum kita bisa dalam bentuk badan hukum tapi bisa juga tidak gitu ya. Misalnya Pak Garfil nih. Pak Garfil ini orang Manado ya. Iya Pak Garfil ya. Pak Garfil Manado atau Ambon ya? Manado, Prof. Manado. Nah, misalnya Manado, marganya Posuma. Misalnya Perhimpunan Keluarga Posuma Surabaya. Ada nggak gitu Pak Garfil di Surabaya? Kalau Posumanya nggak ada, tapi perkumpulan Induknya. Kawanua. Iya, Kawanua. Kawanua, Iya. oke ya. Kalau kayak Pak Robert tuh banyak banget tuh, ya. Perkumpulan Marga Simangusong. Kalau orang Batak sih di setiap kota ada ya. Simangusong ada, Simamora ada, semuanya ada lah. Nah itu kan sebetulnya perkumpulan tuh, ya. Itu wadahnya perkumpulan tapi ya itu tidak berbadan hukum. Ya. Pak Sogar kan juga ketua asosiasi pengajar ya hukum keperdataan se-Indonesia gitu ya. Nah, kebetulan kalau itu memang di badan hukumkan, dibikin akte pendiriannya dengan suatu akte notaris lalu kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan sebagai satu badan hukum. Ya. Jadi perkumpulan ada yang tidak berbadan hukum, ada yang berbadan hukum. Tapi kalau soal kegiatannya, sekali lagi perkumpulan adalah kegiatan yang sifatnya non-profit ya. Dia tidak menjalankan kegiatan bisnis, tidak menjalankan kegiatan perdagangan. Sekalipun kadang-kadang kita lihat ada yang juga semi-semi bisnis gitu. Ya, contoh ya. Contoh misalnya Persatuan Golf Indonesia misalnya. Wah ini duitnya banyak banget ini PGI ini ya. Dia berbadan hukum. Ya, sekarang kita lihat ini ya yang tadi saya bilang ini dasar hukum ini beberapa ini sudah berubah ya. Pertama ya BW ya, BPK 40/2007 ini tentang PT ya. Tadi udah saya bilang ini tentang yayasan, lalu ini koperasi kalau nggak keliru ini sudah berubah nih. Kalau nggak keliru ya, saya juga lupa ingat nih soal koperasi karena Pak Sogar jarang sekali bicara tentang koperasi. Lalu ini Undang-Undang 19 2003 ada yang tahu? Novi tahu ini apa ini? Novi? Undang-Undang 19 2003 tentang apa ini? Tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi kalau kalian pernah dengar Persero, ya, kalau kalian pernah dengar Persero, apa aja yang PT Persero di Indonesia nih? Kalian kalau lihat ada PT bla bla bla, buka kurung, Persero tutup kurung. Nah, itu BUMN berarti. Ya, apa saja? Aduh, banyak. Coba sebut di Surabaya ini apa saja. Sono di Perak tuh ada apa tuh? Pelindo. Ya, di tengah kota sana ada PLN. Apalagi, aduh banyak. Ya. Lalu yang kedua adalah Perum. Perusahaan umum yang tadi saya sebut tadi itu.
tapi tidak banyak Perum itu ya. Perhutani kalau nggak keliru Perum ya, Perhutani. Lalu kalau gas negara aku juga nggak tahu apa udah berubah Persero apa enggak, karena banyak juga yang kemudian digeser menjadi Persero. Lalu apa bedanya Persero dengan Perum? Nah, kalian tinggal baca saja ini Undang-Undang 19 2003. Ya. Lalu 5 tahun 62 ini tentang Perusda, ini juga mungkin juga sudah berubah. Pak Sogar juga sudah agak lama tidak menyampaikan ini ya, tidak memberikan kuliah terkait ini, karena Pak Sogar yang belakangan lebih fokus pada kontrak publik aja. Nah, secara apa itu badan hukum? Kita tahu ini badan hukum itu adalah subjek hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Kita tahu ada 2 jenis subjek hukum ya. Apa Yolanda? Subjek hukum yang 2 itu apa aja itu? Mbak Yolanda. Ya, subjek hukum kan 2. Nomor 1 apa? Orang. Don't forget. Don't forget. Orang. Person rek. Rek person. Ya. Natural person. Orang. Tapi ada juga subjek hukum yang berupa badan hukum, gitu ya. Rex person. Ya. Nah, ini dia pendukung hak dan kewajiban ya. Nah, sekarang perhatikan ini yang berikutnya. Badan hukum dalam menjalankan kegiatannya melalui organ-organnya. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai teori organ. Kalau nanti saya tanya apa sih teori organ terkait dengan badan hukum itu, teori organ itu pada intinya mengatakan bahwa badan usaha itu dalam menjalankan kegiatannya melalui organ-organ yang ada di dalam badan hukum yang bersangkutan, ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti nah, kalau ini subjek hukum orang, ya dalam hukum istilahnya bukan manusia ya, tapi orang, ya. Karena kalau manusia itu pengertian biologis, tapi kalau pengertian hukum itu orang. Orang dalam menjalankan kegiatannya, ya, dia memiliki berbagai macam organ ini. Ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan, dan lain sebagainya. Maka kemudian kalau di dalam badan usaha, supaya badan usaha, badan hukum ya, supaya badan hukum itu juga dapat menjalankan kegiatan atau operasinya, ya, maka dia juga harus memiliki organ seperti orang itu tadi. Nah, itulah kemudian dalam setiap badan hukum itu ada organ-organnya. Cuma jenis organ dari satu badan hukum dengan badan hukum yang lain itu beda. Ya. Kalau organ orang kan sama. Jadi punya kepala, dia punya badan, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya mata, dia punya mulut, dan seterusnya. Organ di dalam satu badan hukum ya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk. Memang yang menjadi fokus kita pada malam hari ini adalah tentang PT. Ya, kita nggak berkesempatan untuk bicarakan semua, sekalipun semuanya juga penting. Ya, ya nanti apa namanya? Saya kirimkan melalui Pak Yulius dah. Ya.
Mbak Novi sudah bawa undang-undang PT yang saya masih belum kopi. nemu bukunya, Pak. Cuma saya udah download online. Oh iya, nek download. Bacanya kelamaan ya. Jadi kita baca sama-sama ya. Atau Novi aja baca ini, yang di slide ini. Kau baca, Novi. Pengertian pasal 1 angka 1 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya. Oke ya, ini yang tadi sudah saya sampaikan, ini batasan perseroan terbatas di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40 2007 ini sudah mengalami perubahan ya. Jadi ini ada penambahan di sini, ada penambahan ya. Nah, setelah kata-kata saham nih, nah, terbagi dalam saham, lalu ada juga ditambah lagi atau perusahaan mikro dan kecil ya, mikro dan kecil. Jadi ditambah sekarang ya, mikro dan kecil. Selengkapnya batasan yang baru terkait dengan Undang-Undang PT saya minta nanti sudah saya baca sendiri ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah sekarang perhatikan. Jadi yang namanya perseroan terbatas itu adalah badan hukum. Ya, perseroan terbatas adalah badan hukum. Dia badan hukum. Ya. Yang merupakan persekutuan modal. Jadi badan hukum ini merupakan persekutuan modal. Dia. Ada modal yang disekutukan gitu ya, dikumpulkan oleh para pemegang sahamnya. Beda dengan koperasi ya. Kalau koperasi itu kan bukan asosiasi modal dia, bukan persekutuan modal, tapi asosiasi orang dia, perkumpulan orang gitu ya. Beda lagi dengan yayasan. Kalau yayasan itu adalah harta kekayaan yang dipisahkan. Jadi yang namanya yayasan itu adalah harta ya yang dipisahkan. Ya kalau ada seseorang misalnya, udahlah tanahku ini tak jadikan yayasan aja, maka kemudian tanah itulah yang menjadi subjek hukum. Ya. Itu sebabnya tidak benar kalau ada yang berpendapat ada orang sudah bikin yayasan, ya toh apa yang dipisahkan menurut akte pendiriannya ada tanah misalnya, ada gedung misalnya. Lalu kemudian katakanlah pendiri yayasan ini meninggal dunia, ahli warisnya bilang, loh itu tanah kan, gedung itu kan miliknya papa. Kalau tanah dan gedung itu memang sudah dipisahkan sebagai suatu yayasan, maka tanah dan gedung itu bukan lagi milik dari pendiri dan karena itu juga tidak menjadi warisan dia. Ya, itu kalau yayasan. Oke ya, jadi kembali lagi perseroan terbatas badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Nah, lalu dia didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi memang yang namanya PT pendiriannya pasti berdasarkan perjanjian dia. Ya. Oleh sebab itu PT tidak bisa didirikan oleh satu orang gitu. Setidaknya ya 2 orang dia. Ya. Nah, cuma dalam perkembangannya ini juga mengakomodir ya perkembangan di luar negeri, di Jerman, di India, di Singapura, ya dipandang ada kebutuhan gitu ya bahwa PT seharusnya
Tidak masalah kalau itu dibuat oleh satu orang gitu. Ya. Lalu kemudian itu diakomodir oleh sistem kita pada eranya Pak Jokowi ini, terutama untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan dalam skala mikro dan kecil, ya. Jadi mereka tetap bisa berusaha dengan wadah perseroan terbatas. Untuk apa? Ya, untuk supaya fleksibel gitu ya, karena undang-undang kita itu dalam beberapa hal mensyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu itu harus dengan PT gitu badannya itu. Misalnya apa? Misalnya dalam sektor transportasi misalnya. Nggak bisa kalau CV gitu ya. Harus PT. Nah, wah ini kalau harus PT kan susah kan. Yang mereka modal-modal gede aja yang bisa. Itu ditangkap ya oleh pemerintah, lalu kemudian ya itulah lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja di samping banyak lagi ya aspek yang lain dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Lalu jadi disikan berdasarkan perjanjian ya. Lalu perhatikan bahwa PT menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar. Jadi pendirian PT mesti ada modal dasarnya gitu ya. Berapa bisa 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 10 miliar, terserah gitu ya. Nah, lalu kemudian modal itu nanti terbagi menjadi saham-saham. Ya. Nah, itulah yang kemudian dimiliki oleh para pemegang saham itu. Ya, sebelum saya lupa, Pak Garfil dan teman-teman semua, tulis tugas ya, tugas, baca, pelajari dengan seksama Undang-Undang 40 2007. Ya, Magister Hukum dari UPH. Jangan sampai nggak pernah baca Undang-Undang 40 2007. Aneh nih. Sekalipun ini bukan mata kuliah hukum korporasi ya. Mata kuliahnya hukum kontrak, tapi yang namanya kontrak kan banyak dibuat oleh korporasi gitu ya. Jadi ya kalian juga harus paham. Cara pendirian saya kira tidak perlu ya, ini terlalu teknis untuk disampaikan pada malam hari ini, tetapi saya tetap minta saudara baca semua ini bagaimana cara mendirikan PT ini, modal dan saham ya. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar paling sedikit 50 juta. Ya, pasal 32 ayat 1, paling sedikit 25% dari modal dasar ditempatkan dan disetor penuh. Gitu ya. Pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal harus disetor penuh. Ya. Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain. Ya. Yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki perseroan termasuk larangan kepemilikan silang, ya, cross holding. Oke, ini soal saham semua ya. Nah, tadi di depan kita udah bicara soal teori organ. Perseroan teratas itu memiliki 3 organ. Ya. Pertama adalah rapat umum pemegang saham. Ini organ loh ya. Jadi RUP itu organ. Jangan lupa. Ya. Yang kedua adalah direksi. Yang ketiga dewan komisaris. Ya. Karena memang di sini ada direksi, ada komisaris ya. Karena Indonesia menganut sistem dual board. Ya. Ada board of director dan yang kedua ada board of commissary. Ya.
Kalau dalam sistem common law itu single board mereka. Ya. RUPS sesuai dengan pasal 1 angka 4 adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini. Saudara, sebelum Undang-Undang 40 2007, perihal perseroan terbatas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 lantas kemudian 12 tahun ya. Sesudahnya baru kemudian diubah. Kalau di undang-undang yang sebelumnya, di Undang-Undang 195 disebut RUPS itu adalah organ yang tertinggi gitu. Organ yang tertinggi dalam satu perseroan terbatas, ya, yang kewenangannya tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Ya, tapi kemudian dalam undang-undang yang baru, kata-kata organ yang tertinggi dihilangkan. Ya. Tapi sesungguhnya memang, ya kalau kita lihat batasan ini kan, organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan gitu. Ya sama saja. Wewenang yang tidak diberikan artinya dia punya wewenang yang absolut sebetulnya, itu. Ya, dia berwenang untuk mengangkat direksi, memberhentikan direksi, mengangkat komisaris, memberhentikan komisaris, ya, RUPS. Lalu direksi, ya, organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi, saudara, organ yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perseroan itu termasuk, nah ini dia, menandatangani kontrak, menagih pembayaran, melakukan pembayaran, ya, mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Kalau ada gugatan, kalau menggugat, lapor ke polisi, ya toh, itu direksi. Bahwa direksinya adalah B, sementara pemegang saham yang mayoritas, katakan sampai 90% adalah A, sekalipun A adalah pemegang saham mayoritas, tapi terkait dengan pengelolaan perseroan tetap pada direksi. Ya, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Lalu kemudian Dewan Komisaris ya. Kalau Dewan Komisaris sesungguhnya yang namanya Dewan itu yo more than one lah, lebih dari satu gitu loh. Karena sebelumnya dalam Undang-Undang 195 memang komisaris gitu ya. Lalu sekarang ganti Dewan Komisaris. Ya. Tapi sekalipun Dewan Komisaris, ya dalam praktek masih ada aja itu PT yang komisarisnya cuma satu. Ya, Dewan Komisaris itu adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat. Ya, jadi tugas dari Dewan Komisaris dua. Satu adalah pengawasan, yang kedua adalah kepenasehatan. Ya, satu dia mengawasi, ya, apakah direksi sudah menjalankan perseroan dengan benar. Itu. Lalu yang kedua, dia juga berwenang untuk memberikan nasihat. Ya. Nanti saudara bisa lihat di dalam ketentuan undang-undang ini dalam hal tertentu, kalau direksinya berhalangan, maka komisaris bisa menggantikan. Ya, oke. RUPS. Nah, saya mau bilang ya, semua organ penting, semuanya mesti dipelajari ya, tapi waktu kita kan terbatas, jadi mesti ada skala prioritas. Ya, saya minta saudara untuk pelajari ini tentang RUPS, karena ini
sangat penting ya, sangat penting sebenarnya RUP ini. Ya, ya ada RUP tahunan, ada RUP luar biasa ya. Bentar, ini ada circular resolution apa enggak ini? Oh, enggak ada. Karena kebetulan Pak Sogar tempo hari itu diminta keterangan ahli di pengadilan terkait dengan circular resolution ya. Pasal berapa kemarin ya? Tuh. Oh. Apa Sogar tempatnya? Sogar lupa tempatnya. Kemarin di mana? Oh, 91. Siapa ya yang bawa undang-undang PT di situ ya, yang hard copy ya, biar cepat bacanya ya. Siapa bawa? Pak Garfil bawa? Hah? Siapa yang bawa hard copy? Yolanda, Bang. Yolanda? Udah. Apa tadi namanya? Yolanda bawa. Yolanda bawa? Bawa. Oke, kau baca pasal 91, Yolanda. Pasal berapa, Prof? 91. 91. Ya. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Oke. Sekarang Yolanda baca penjelasannya ya. Yolanda. Penjelasan pasal 91. Kalau undang-undang ada penjelasannya. Kalau Perpres nggak ada. Coba Yolanda baca. Penjelasan pasal 91 ya. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan atau circular resolution. Okay. Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Oke, udah. Pasal 91 ya. Saya minta kalian baca soal RUP. Jadi memang pada umumnya pengambilan keputusan di dalam satu perseroan terbatas itu melalui mekanisme rapat umum pemegang saham ya. Tapi kita tahu juga para pemegang saham itu kan bisa jadi ada di mana-mana dia. Ya. Yang satu ada di Eropa, yang satu ada di Amerika, yang satu lagi ada di Eropa. Kalau mesti ngumpul kan susah itu. Ya. Lalu kemudian lahirlah apa yang disebut sebagai pengambilan keputusan melalui CR itu, circular resolution. Orang kita sering menerjemahkan menjadi sirkuler gitu, dikelilingkan gitu loh. Sirkuler itu orang kita menerjemahkan menjadi sirkuler gitu ya. Dikelilingkan. Apa yang dikelilingkan tadi itu? Usulan ya. Jadi ini ada satu keputusan yang mesti diambil, tapi untuk itu usulannya harus dibuat dulu secara tertulis gitu ya. Bisa aja melalui direksinya lah kan, usulannya apa ya. Apa misalnya satu hal misalnya, bonus tahunan misalnya. Dimintakan persetujuan jadi rapat umum pemegang saham agar bonus tahunan ditingkatkan misalnya 50 sen, ya sudah tulis saja situ berapa. Baru diedarkan ke pemegang, semua pemegang saham. Ya, dan semua pemegang saham harus memberikan persetujuannya, kalau nggak bisa. Ya.
Nah, itu yang disebut sebagai circular resolution. Lalu saudara perhatikan sekarang, organ berikut ini adalah organ yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perseroan. Ya. Direksi perseroan terdiri atas 1 orang atau lebih, sedangkan untuk perseroan terbuka atau perseroan yang menghimpun dana dari masyarakat, wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi yang pembagian tugas dan wewenangnya ditetapkan RUPS oleh keputusan direksi. Dalam hal RUPS tidak menetapkan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan dengan itikat baik dan bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan. Ya, ini yang bawa hard copy cuma Yolanda toh. Yang lain nggak bawa. Kalau BW biasanya apa itu? Novi yang bawa. Itu sekarang Yolanda baca lagi ya pasal 92 ayat 1 ya. Halo? Yolanda Ya, mana? Di sini. Baca ya. Pasal 92 ayat 1. Oke. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Oke ya. Jadi mana tahu nanti kalian jadi direktur atau menjadi katakanlah penasihat hukum dari satu PT ya. Maka yang perlu kita punya terlebih dahulu, yang perlu kita pahami adalah anggaran dasarnya, jangan lupa. Karena anggaran dasar itulah yang menjadi aturan main dari satu perseroan terbatas. Ya. Nah, kalau kita lihat pasal 92 ayat 1, direksi menjalankan urusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Oleh karena itu, harus dibaca di dalam anggaran dasarnya apa maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas yang bersangkutan gitu. Apa ruang lingkup kegiatan usahanya? Ya, ini yang mesti dipahami. Jangan melakukan kegiatan usaha yang melenceng ya dari anggaran dasar kan gitu. Ya. Nah, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng atas kerugian perseroan akibat kelalaiannya. Jika ia dapat membuktikan itu bukan kesalahannya, ya. Lalu mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, kecuali terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan direksi tersebut, ya, mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Ya. Sebentar ya, ada. Enggak tahu di sini ada apa enggak ini. Oh, enggak ada. Ini karena memang ini singkat-singkat ya. Oke. Oh. Oke. Pak Garfil pernah dengar istilah business judgment rule? Pak Garfil? Belum pernah, Pak. Business judgment rule. Pak Bet pernah dengar istilah business judgment rule? Pak Robert pernah dengar? Belum, Pak. Belum, oke. Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, itulah pentingnya kuliah ini. Sebetulnya menukiknya ke situ. Jadi begini ya, ini termasuk dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi. Ya, Pak Robert pasti pernah dengar, mungkin juga mengikuti kasus-kasus korupsi di lingkungan BUMN. Ya, yang menarik pada saat itu pertama adalah PLN dan yang lebih menarik lagi sebetulnya adalah kasusnya Pertamina itu. Ya, kasusnya Pertamina itu. Pada saat direktur utamanya Bu siapa lupa saya. Aduh. Bu siapa? Lupa saya. Ibu siapa itu ya?
Wanita yang cantik dan pintar itu loh. Lupa saya namanya. Karen, Pak. Bu Karen. Bu Karen, betul. Top. Itu alumni ITB yang top. Malah sekarang setelah bebas ya di Amerika, nggak tahu bekerja di mana itu. Ada yang hire dia itu. Tadi yang barusan ngomong itu siapa itu ya? Siapa namanya Mas? Sama Mas, jenengmu Mas Lali Mas? Anjaya, Pak. Anjaya bawa undang-undang PT nggak? Nggak bawa, Pak. Udah bawa. Oh, ini toh yang namanya Kimberly ini. Kimberly bawa undang-undang PT. Undang-undang 40 tahun 2007 ya, Pak? Iya. Punya nggak? Sekarang dibawa nggak? Ya, ini saya buka. Di mana dibuka? Saya nggak punya hard copy-nya sih, Pak. Saya sudah cari. Ya wis, ganti Yolanda lagi aja. Bapak sing pinter Yolanda tok ae wis biarin. Kan tadi Pak Sogar sudah bilang bahwa Yolanda baca pasal 97 ayat 5. Yolanda. 97 ayat 5. Ya. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 apabila dapat dibuktikan yang A, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, B, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, C, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan yang D, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Oke ya, saudara. Ini yang perlu kita pahami mengenai konsep bisnis judgment rule. Ya, baik terkait dengan perkara perdata, kalau untuk perkara-perkara yang melibatkan BUMN persero, wah ini justru lebih penting lagi. Karena kan sekalipun itu perusahaan persero, tapi kalau dianggap ada kerugian, tetap aja dianggap kerugian negara gitu. Ya, ini yang sekarang kita tunggu-tunggu ini ya, nih, Pak RJ Lino nih, ya. Mantan Direktur Pelindo, ya. Ini kan sekarang sudah sampai di KPK ya. Nah, saudara perhatikan ya. Ya supaya tidak lompat ya. Supaya tidak lompat, kita ini sekarang sedang membahas pasal 97 ya, 97. Nah, saya baca aja sekarang pasal 97 ayat 1 ya, dengarkan baik-baik. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1 ya. Oke. Nah, sekarang 97 ayat 2. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Ya, jadi direksi dalam menjalankan perseroan itu, dalam melakukan pengurusan perseroan itu harus dengan itikat baik, ya, dan bertanggung jawab, penuh tanggung jawab. Itikat baik apa ya? Secara umum itikat baik itu kan maknanya kan jujur gitu ya. Jujur. Ya janganlah kalau pengeluaran realnya 500 lalu kemudian dibikin invoice-nya misalnya 2000. Ya kan nggak boleh, itu etikanya kan nggak baik ya. Penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab artinya ya dia menjalankan pengelolaan perseroan itu dalam rangka untuk mencapai tujuan perseroan itu tadi. Ya. Ya, kalau bagi pemegang saham ya intinya lurus tuh dengan baik supaya bisa untung sebanyak-banyaknya kan gitu. Ayat 3 ya. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi. Nah, ini dia.
setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Jadi kalau direksi ini bersalah atau lalai, ya toh, dan kemudian menimbulkan kerugian pada perseroan, maka direksi itu bertanggung jawab. Ya, maksudnya apa bertanggung jawab itu? Ya terutama adalah bertanggung jawab untuk mengganti kerugian perseroan, itu maksudnya. Ayat 4, dalam hal direksi terdiri dari 2 orang anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku secara tanggung renteng. Nah, ini dipertegas lagi, dia tanggung renteng. Kerugiannya berapa? 300 juta. Berapa anggota direksi? Ada 3, ya sudah bagi rata 100, 100, 100. Itu maksudnya tanggung renteng. Ya. Nah, sekarang perkecualiannya, ini yang disebut sebagai konsep business judgment rule, itu ini ya. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dimaksud pada ayat 3 apabila dapat membuktikan. Jadi tolong diperhatikan ya bahwa namanya perseroan terbatas, dia menjalankan kegiatan usaha, bisnis, dagang. Orang bisnis, orang dagang nggak selalu untung loh. Ya, bisa aja mengalami kerugian gitu. Nah, kalau kemudian perseroan itu mengalami kerugian, ya, maka kerugian itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada direksi. Jika, nah, jadi harus terpenuhi ini. Harus terpenuhi syarat-syarat berikut ya. Kerugian tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaian. Ada kerugian, tapi bukan salahnya direksi. Direksinya nggak salah, direksinya nggak lalai lah. Sekarang, perusahaan mana sih yang tidak rugi dalam masa pandemi ini? Yang tidak rugi adalah perusahaan di bidang alat kesehatan, di bidang obat-obatan, gas oksigen, wis pasti nggak rugi itu. Coba kalau hotel, mana hotel yang untung sekarang ini? Mana ada rumah makan yang untung sekarang ini? Perusahaan transportasi dan lain-lain. Ya kalaupun rugi, itu bukan salahnya direksi gitu. Maka kemudian direksi tidak bisa kemudian dituntut oleh pemegang saham. Pemegang saham, direksi, lu bikin perusahaan kita rugi 100 miliarin. Ganti. Nggak bisa. Ruginya bukan karena kesalahan direksi. Ruginya karena pandemi kok. Ya. Berapa banyak itu perusahaan asuransi yang tumpur tuh. Ya. Semualah. Perhotelan, entertain, pengangkut, apalagi apa namanya maskapai penerbangan. Aduh mah hancur lebur nggak karu-karuan itu. Ya. B. Telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Misalnya sekarang, ya ada satu perusahaan yang besar, atau dia mau ekspansi, dia mau akuisisi saham perusahaan lain atau PT lain lah, ya, atau mau melakukan merger misalnya. Tapi dalam rangka melakukan tindakan itu, entah mau akuisisi saham, entah mau merger dia, gitu ya. Dia udah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dia berhati-hati. Apa? Dia melakukan due diligence. Dia minta kepada konsultan untuk melakukan legal due diligence. Dia tunjuk legal consultant untuk menerbitkan pendapat hukum, ya, dan lain sebagainya. Termasuk analisis dari segi risiko bisnisnya. Semua sudah dilakukan. Berarti dia menjalankan tindakan yang berhati-hati, ya. Ini yang dimaksud menjalankan pengurusan dengan itikat baik, dengan jujur dan hati-hati dia
nggak asal bikin keputusan, tidak. Keputusan itu diambil setelah melakukan satu kajian, ada satu pertimbangan, ya toh. Ada analisa risiko dan lain sebagainya. Sehingga kalau kemudian perseroan tetap mengalami kerugian, ya mau bilang apa gitu ya. Ya. Jadi kalau dalam situasi seperti itu, direksi juga nggak bisa dipersalahkan. C, tidak mempunyai benturan kepentingan. Ya, direksi harus buktikan bahwa hubungan bisnis yang dia lakukan dengan pihak lain itu dia tidak ada konflik of interest gitu ya. Dia memang melakukan kerjasama misalnya dengan perusahaan lain, tapi itu tidak ada hubungan sama sekali baik terhadap pemegang sahamnya, terhadap pengurusnya, ya dan lain sebagainya. Yang D telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ya. Nah, secara konsep inilah yang disebut sebagai konsep business judgment rule. Jangan lupa ya, jadi dalam sistem kita, ya, konsep business judgment rule itu dapat kita jumpai dalam pasal 97 ayat 5, ya, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ya. Oke, lanjutnya apa nih? Sebentar, barangkali ada yang mau tanya. Ayo, masuk kalau kuliah Pak Soger aja yang ngomong sih. Gantian itu, sekali-sekali kalian boleh tanya. Dan tanya di ruang ini gratis loh. Kok tanya di luar forum kuliah. Ayo. Ayo. Ini kan saat ini di seluruh dunia banyak perusahaan yang bangkrut itu. Iya, betul. Karena corona. Sementara corona kemarin pemerintah bilang bahwa ini udah bencana nasional. Bencana nasional. Kenapa tidak dijadikan bahwa corona ini jadi kahar permanen, bukan temporer lagi. Soalnya kan sudah lebih dari setahun, bahkan corona ini mungkin pandemi selama 100 tahun baru ini terjadi lagi pandemi yang besar. Gitu. Iya. Ya, itu pertanyaannya ya Pak Robert ya. Ya Pak. Oke. Baik ya Pak Robert dan teman-teman semua, perhatikan. Konsep kahar atau keadaan memaksa atau force majeure atau overma. Dalam dunia doktrin gitu ya, batasan kahar atau keadaan memaksa itu adalah peristiwa tidak pasti yang tidak dapat diduga sebelumnya, gitu ya. Jadi unpredictable. Gitu. Yang membuat kontrak nggak bisa dilaksanakan, gitu ya, atau tercegah untuk dilaksanakan, dan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak. Nah, jadi yang perlu kita cermati sekarang dari definisi, dari konsep kahar, peristiwa ini memang unpredictable, dia tidak dapat duga. Nggak bisa diperhitungkan sebelumnya. Yang kedua, membuat pelaksanaan kontrak itu tercegah. Ya, artinya dia tidak bisa dilaksanakan. Nah, tercegah atau tidak dilaksanakan ini memang bisa dua jenis dia. Bisa dia tercegah, tidak bisa dilaksanakan kontrak itu dalam pengertian yang permanen dia. Selama-lamanya nggak bisa memang. Ya bagaimana bisa dilaksanakan satu proyek kalau di lokasi proyek itu jadi gempa bumi, tanahnya terbelah begitu, mana bisa ya, sudah nggak bisa lagi gitu ya. Tetapi
bisa aja terjadi ya, yang namanya kahar itu sifatnya temporer. Ya, temporer. Sementara. Apa misalnya banjir. Yang namanya banjir di Indonesia ini tiap tahun. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan pandemi COVID? Saya dalam banyak sekali forum webinar ya selama masa pandemi ini, saya selalu mengatakan bahwa dalam satu kontrak ya memang bisa saja kontrak itu nggak bisa dilaksanakan sehubungan dengan adanya pandemi. Tapi jangan lupa ya banyak juga kontrak yang nggak terpengaruh gitu loh dengan pandemi COVID ini. Contoh, gampangnya deh. Kalau kita ngomong pengadaan apa? Masker. Tuh. Ya kan datang kok maskernya, ya kita bayar kan gitu. Ya. Apa? Konstruksi misalnya. Berapa lama itu jangka waktu kontrak itu di dalam kontrak konstruksinya? 6 bulan. Tapi kemudian dalam pelaksanaan kontrak, waduh ini tukangnya, personilnya, ada yang isoman karena dia positif, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, ini kan tentu mengganggu kinerja pelaksanaan proyek itu. Apakah itu terbilang sebagai satu kahar? Ya. Ya. Tapi kan sifatnya temporer, gitu ya. Sehingga ya kalau di situ memang bisa dibuktikan ada tenaga kerja yang isoman, namanya ini, ada berapa orang, kan gitu. Lalu ada juga yang meninggal. Ya tentu kalau misalnya di situ ada keterlambatan, yang mestinya 6 bulan sesuai dengan schedule, misalnya terlambat menjadi 7 bulan. Atau terlambat menjadi 8 bulan. Jadi ada keterlambatan misalnya sebulan, 2 bulan gitu ya. Pertanyaannya, dalam situasi seperti itu dikenakan denda nggak ya kontraktornya? Menurut saya tidak, karena memang itu terjadi karena adanya kahar, karena meninggal, karena sakit, ya dan lain sebagainya. Nah sekarang, bagaimana kalau ini menyangkut satu perjanjian kredit, loan agreement? Nah ini yang menarik ini, loan, ya utang piutang. Sekali lagi di sini kita perlu pahami hukum kontraknya dulu. Itu loh. Hukum kontraknya dulu perlu dipahami. Makanya kan yang tempo hari saya bilang pahami asasnya. Apa di sini yang relevan? Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Apa nopi? Pacta sunt servanda itu nopi? Lupa. Enggak ingat. Ayo, kon murid Pak Omer lo. Ayo, apa ya kemarin? Suatu perjanjian itu mengikat kepada para pihak. Ini ya seperti itu. Baik, jadi kalau perjanjian dibuat secara sah, dia mengikat bagi para pihak. Ya. Tapi kalau nanti di luar, lu kuliah di mana lo? UPH. So, pasti ngajar, langsung bilang aja, Prof. Sogar, dosenku itu. Ya, yang PD aja, nggak usah khawatir. Pacta sunt servanda. Nah, sekarang kita ngomong loan ya, perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Karena perjanjian itu sah, mengikat para pihak, ya kita lihat. Kalau misalnya debiturnya itu nggak mampu bayar utang, ya megap-megap, ya semua kan begitu sekarang. Semua debitur kan megap-megap nih, ya bisa nggak sih dia pakai alasan bahwa dia mengalami kahar? Ya tentu kita lihat dong di dalam kontraknya, ada nggak sih klausula kahar itu? Wah ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada, gitu ya.
Ya kalau itu nggak ada ya tentu nggak bisa dong dipakai oleh si debitur yang megap-megap itu untuk mengatakan, aduh sorry aku belum bisa bayar, belum bisa mengangsur, ya toh karena aku mengalami kahar. Ya, normatifnya kan seperti itu ya, Pak Robert dan kawan-kawan. Kalau kita ngomong normatifnya, ya. Tapi kan situasi yang dihadapi oleh debitur yang bersangkutan itu kan bukan debitur itu tok toh. Misalnya PTA. Apa cuma PTA yang megap-megap sekarang ini? Ya enggak. Ya PTA megap-megap, PTB megap-megap, PTC ngos-ngosan, ya toh PTD malah sudah give up. Loh, kalian ikuti aja berita itu. Banyak perusahaan-perusahaan di bidang perhotelan sudah megap-megap. Udah ini karyawan ini tak serahkan ke negara aja deh. Biar negara aja yang kasih makan dah. Kalau PPKM terus diperpanjang, bagaimana kami ini bisa menjalankan bisnis? Kan ada begitu di berita. Ya ono beneri juga gitu ya. Ya kalau PPKM gimana? Bagaimana orang bisnis gitu ya. Nah, kalau ngomong normatifnya seperti itu, maka disitulah kemudian diperlukan adanya policy dari pemerintah untuk memprotek ini bisnis kita. Maka kita tahu di situ ada policy terkait dengan relaksasi itu. Payung hukum relaksasi yang diterbitkan oleh pemerintah itulah yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar ya bagi para pihak lah untuk melakukan ya entah itu rescheduling ya kan atau apapun lah namanya yang masih dalam apa namanya konsep relaksasi itu tadi. Jadi kalau ngomong bahwa pandemi itu kahar, hati-hati, memang bisa digunakan pandemi COVID ini sebagai alasan bahwa salah satu pihak atau debitur mengalami kahar, tapi tidak juga setiap kontrak bisa menggunakan dalil pandemi COVID sebagai kahar. Jadi itu sangat kasuistis, ya. Nah, lalu ini yang menarik ini kan Pak Robert yang tempo hari kalau nggak salah sudah sempat disinggung. Ini persoalannya kan kalau kita strict pada kontrak, ya toh, kalau lu nggak bisa bayar, ya kan, ya udah tak pilotkan. Paling PKPU dulu kan gitu. Inilah yang saya bilang berbahaya. Ini sangat berbahaya kalau kemudian lembaga kepilotan ini digunakan atau diterapkan secara membabi buta. Ya. Apa dampaknya? Tuh. Ya sebagian perusahaan kita kan pada akhirnya akan gulung tikar ini. Sekalipun itu udah ada PKPU, belum tentu dia nanti bisa apa namanya secara konsisten mentaati ketentuan yang ada di dalam PKPU itu. Ujung-ujungnya nanti dia pilot. Nah, kalau ini secara strict ya, atau secara kaku dijalankan, ya tentu hancurlah bisnis kita nih. Ya, dunia bisnis kita ini hancur. Karena apa? Di dalam hukum kepilotan itu nggak dikenal lawan prestasi loh. Dalam hukum kepilotan itu nggak dikenal keadaan kahar loh. Pokoknya lu nggak bayar. Anda punya 2 orang kreditur, ya toh, setidaknya, maka memenuhi syarat untuk dipilotkan. Yang penting utangnya jatuh tempo. Ya. Nah, itu tidak terbayar padahal sudah jatuh tempo, nggak dinilai ini dia itu mengalami kahar apa enggak, apa kesulitan ekonominya apa enggak, ini karena faktor pandemi atau enggak. Hukum kepilotan benar begitu ya. Inilah yang saya bilang. Saya memang tidak ngajar hukum kepilotan ya. Saya nggak suka soalnya. Ya. Saya nggak sukanya karena apa? Yaitu tadi ya. Ini banyak disalahgunakan gitu ya. Dan sebetulnya ini kan kita tahu lah 98 ini kan pesanan ya.
International Monetary Fund. Ketika tahun 98 kita collab itu kan masuk IMF. Indonesia mesti bikin undang-undang PT yang baru. Itu undang-undang kepailitan itu dan lain sebagainya. Undang-undang PT-nya bagus ya. Undang-undang persaingan usahanya bagus lah, tapi undang-undang kepailitan ini yang menurut saya, waduh, ya, dalam beberapa hal juga mendatangkan rezeki juga bagi kawan-kawan dalam tanda kutip yang black kurator itu ya. Lagi praktek setahun 2 tahun, tuh mobilnya sudah mobil loh Pak Robert, sing mahal-mahal itu loh. Apa sih namanya Pak Garfil mobil yang mahal-mahal itu Pak? Oh, bukan yang model sedan tuh. Ferrari, Lamborghini. Ya, Lamborghini itu. Yang mau turun tuh anak-anak muda loh. Loh. Mas, kerja di mana? Lawyer, Pak. Apa, Mas? Kurator. Oh iya. Masuk ke mesem-mesem aja. Kacau ini. Ya itulah. Jadi ya Pak Robert juga ya saya harapkan juga sampaikan ke teman-teman lah. Oke lah, sementara memang undang-undangnya masih eksis mau bilang apa, tapi ya janganlah disalahgunakan. Kalau semua kemudian perusahaan yang menggos itu yang ngos-ngosan itu kemudian dipailitkan sementara dia tidak ada niatan untuk tidak bayar. Ya, dia itu tidak bayar bukan karena niat tidak bayar, tapi memang dia tidak mampu bayar karena situasi ekonomi yang sulit seperti ini gitu ya. Bahkan mungkin kalau ada duit ya negara akan kasih subsidi gitu ya, kasih bantuan gitu ya. Sementara ini kan bentuknya kan relaksasi. Gitu. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil kan memang betul-betul disupport ya, didukung, disubsidi supaya mereka nggak sampai collab. Bahkan kita tahu kalau usaha mikro kecil itu sebetulnya daya tahannya cukup bagus ya. Pada era-era di mana kita mengalami krisis, mereka-mereka ini tetap eksis ya. Ya sekarang pun sebetulnya, teman-teman kan lihat tuh kan perusahaan-perusahaan apa namanya macam Giant itu yang bidang-bidang retail itu loh, ya Giant, Hero Supermarket, apalagi deh pokoknya sejenis itu lihat aja itu semuanya tumpur ya. Maskapai penerbangan apalagi. Kenapa Garuda masih terbang? Ya disuntik terus. Ya kalau nggak disuntik ya nggak terbang itu Garuda. Ya, makanya dia kalau terbang tuh Garuda kan mesti ada apa namanya jaga jarak kan, jaga jarak. Jadi itu 3, yang 1 kosong. Coba lihat kalau Lion, ya tetap aja uyel-uyelan kalau Lion. Ya karena kan murah ya. Kalau nggak mereka nggak mampu membiayai apa namanya biaya operasi yang sangat tinggi. Ya itu terkait dengan apa namanya keadaan kahar ya. Satu lagi tentu kita mesti pahami konsep yang disebut hardship ya, keadaan sulit. Nah pandemi ini bisa masuk ke kahar, bisa masuk ke hardship tergantung kasusnya gitu ya. Jadi sangat kasuistis ya. Tergantung kalau kita kaitkan dengan kontrak ya kayak apa kontraknya, kontrak seperti apa begitu. Bisa aja yang masuk kahar atau force majeure tapi bisa aja dia tidak masuk kahar, tapi hanya masuk dalam konsep keadaan sulit atau hardship. Ya, oke ini Dewan Komisaris ya. Nanti saya minta untuk kalian baca. Kalian perhatikan ini ada banyak sebetulnya slide ini ya. Nah, ada juga loh yayasan ya. Ya wis, tak kasih aja semua sama kalian ya. Pokoknya saya minta kalian baca. Ini udah jam berapa nih? Iya, udah mau 7:30 ya. Memang waktunya kita makan malam ini ya. Coba di Citu enak nih. Ya adalah lumayan di situ. Resto-resto.
ya. Gitu tuh, cuman ya gimana lagi, kita pandemi begini kita juga nggak bisa kuliah di kelas. Secara terakhir saya mau bilang, tolonglah tetap disiplin prokes ya. Harapan saya nih teman-teman ini nggak pernah ada yang positif nih. Novi pernah positif? Amit-amit. Saya sudah alumni, Bob. Hah? Sudah alumni. Oh, pernah? Sudah, Bob. Oh, ya wis. Udah vaksin belum? Sudah 2 kali, Bob. Oh, loh. Bagus lah. Pak Garvil, aman? Sampai sekarang aman, Prof. Baru vaksin. So far, so good. Haleluya. Pak Anu, Pak Robert gimana? Udah ini kena dulu Bob Desember. Oh, udah vaksin 2 kali? Udah vaksin 2 kali. Ya sudahlah. Saya ini ya bersyukur ya, super ya, tapi memang mesti jaga. Saya usahakan betul kalau pagi dapat sinar, keliling aja di perumahan ini 20-30 menit, kita pakai sepeda, keringat-keringat, udah balik. Di situ baru breakfast gitu ya. Saya sebetulnya udah rindu banget nih makan kebun kafe di Raya Gubeng sana, karena favorit saya salmon itu ya. Kalau enggak kalau cappuccino ya di situ lah, di Delta Plaza atau di Cito gitu ya. Kungku-kungku sama kawan-kawan, nyanyi-nyanyi gitu ya, tapi kayak apa ya. Tapi kadang-kadang emang stres loh di rumah terus nih. Betul. Kalau nggak kuat nih, waduh. Jadi saya minta kalian juga jaga betul ya, harus tahan mental. Makanya ada konseling loh, khusus menghadapi pandemi ini ada konselingnya. Jangan sampai sutris kita. Oke ya teman-teman semua, saya kira untuk malam ini cukup. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, bertemu lagi nanti kita minggu depan. Ya, oke nanti ini saya share saya sampaikan ke Mas Julius ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu. Oke, salam sehat. Salam sehat. Thank you, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Yuk, belajar terus ya, belajar terus. Ya, Bob.